Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang saya kasihi, yang saya sayangi, yang insya Allah dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Salawat teriring salam semoga tersampaikan kepada baginda kekasih kita, teladan kita Habibana Muhammadiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemarin kita sudah membahas tentang apa, Bu? Pemuda yang jujur, ya. Jabir ya. Siapa? Nama pemuda itu Jabir. Enggak, bukan. Tidak disebutkan, hanya Fulan. Ada seorang pemuda, dia pertama dia jujur, kemudian kedua setiap tujuan dari hidupnya adalah untuk bagaimana bernilai di mata Allah supaya dapat dibawa sebagai oleh-oleh, sebagai tabungan ketika meringankan di alam kubur, menjadi nikmat kubur, meringankan di yaumil kiamah, dan menjadi nikmat nanti di yaumil kiamah nanti masuk ke dalam surga. Jadi dua, sebetulnya poinnya ada tiga: cinta dia kepada Nabi. Karena dalam satu hadis dikatakan li'annaka habbu ilayya min nafsi, katanya. Ini tambahan sedikit ya. Sesungguhnya aku lebih mencintaimu min nafsi daripada diriku sendiri. Ada dalam satu hadis lain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Jadi kenapa kita harus lebih mementingkan ke sana, bukan dunia. Pertama, cinta Allah, pengen masuk surga, jujur dalam berperilaku kehidupan. Ketiga, karena cinta kepada Rasulullah. Ini ada ceritanya begini, Bu. Di dalam hadis itu, aku lebih mencintai Nabi Muhammad daripada diriku sendiri, min nafsi. Kemudian li'annaka ahabbu ilayya min ahli, dan aku lebih mencintai engkau ya Muhammad daripada keluargaku sendiri, kata dia. Wa li'annaka ahabbu ilayya min waladi, dan aku lebih mencintai nabiku daripada anak-anakku, katanya begitu. Kemudian ceritanya begini, kelanjutan dari hadis tadi, ketika aku berpikir bahwa aku akan mati, aku ini akan mati, jadi mikir ke kematian, maka aku juga berpikir bahwa engkau pun akan mati ya Rasulullah, engkau pun akan mati, tetapi engkau akan digabungkan dengan para nabi yang lain. Engkau akan digabungkan dengan para syuhada. Engkau akan digabungkan dengan para wali-wali Allah, dengan orang-orang soleh. Sedangkan aku juga mati dan aku masuk surga. Posisiku ini ada di mana nanti ya Rasulullah? Aku menginginkan aku bersama engkau, tapi engkau kan bersama para nabi, bersama para syuhada, bersama para solihin, orang-orang yang baik, bersama sahabat-sahabatmu. Sedangkan aku di surga sendirian ya Rasulullah. Bagaimana? Sedangkan aku sangat cinta kepada engkau, tapi posisiku belum jelas gitu. Walaupun masuk surga gitu. Rasulullah tertegun. Kalau kita tuh apa ya, kayak orang bingung gitu, Bu. Iya ya, gitu kan? Kok dia sampai ke situnya, saking cintanya sama aku, takut nggak bersama aku gitu. Lanjutan yang kemarin ya, Bu. Terus turunlah ayat An-Nisa ayat 69. Bunyinya, wa may yuti'illaha war rasula
faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-suhada'i was-shadiqina was-salihina wa ulaika wa hasuna apa? Wa ulaika 'alaihim apa? Wa hasuna rafiqa. An-Nisa ayat 69. Takut saya salah. Turunlah ayat itu. Jadi kata Allah, barang siapa yang taat kepada Allah, apa yang diperintahkan Allah dia ikutin, Bu. Gak banyak protes, gak banyak nanya. Pokoknya kata Allah, kamu tuh harus taat, harus jujur, harus adil, harus begini, harus begitu, harus belajar, harus melaksanakan ini. Pokoknya gak nanya, saya ikuti ya Allah. Wa may yuti'illaha war rasulah, dan dia taat kepada Rasul. Dia cinta, Bu, kepada Nabi. Hal yang terkecil aja kita lakukan gitu. Kayak kemarin contohnya ya, Bu, mau masuk kamar mandi Rasulullah ngajarin kaki kiri duluan keluar, kaki kanan baca doa duluan, kemudian keluarnya baca doa. Kalau habis wudhu langsung berdoa ya. Kemudian mau tidur baca doa, bangun tidur mau nyapu baca doa, baca bismillah, baca. Kata Allah di dalam An-Nisa ayat 69 tadi, barang siapa yang taat kepada Allah, tidak banyak protes dengan perintah Allah, enggak ngeluh dengan perintah Allah, kemudian dia juga taat meneladani Rasulullah. Yang kecil aja diteladani, apalagi yang gede. Apa? Dia akan digabungkan nanti ketika di surga. Dia akan digabungkan beserta para nabi. Orang yang tadi nanya itu akan digabungkan beserta para nabi. Kita ini, Bu, umatnya yang mengikuti teladan Nabi. Saya mau ikut Allah, saya pengen hidup lebih baik, saya ikut Rasulullah, cara-caranya itu nanti kita akan digabungkan beserta para nabi. Jadi barisannya, kapling rumahnya, kompleknya kita akan digabungkan beserta para nabi. Sebelah sana nabi, sebelah sini orang-orang syuhada, sebelah sini wali-wali Allah, sebelah sini orang-orang soleh. Ya Allah, indah banget. Dan pergaulan yang terbaik adalah pergaulan dengan mereka ini. Ibu nih punya pergaulan yang anggota DPR, para menteri. Tapi di sini pergaulannya orang-orang soleh. Kata Allah, wa hasuna ulaika rafiqa, ujung ayat tadi. Dan itulah sebaik-baik pergaulan dengan orang-orang. Kan di sini udah nggak ada nabi ya, Bu ya. Syuhada juga mungkin nggak ada. Mungkin masuknya wali dan orang-orang soleh. Wali mungkin nggak kelihatan, ada mungkin di sini wali-wali Allah. Yang kemarin ciri-cirinya tadi, udah saya pernah sampaikan. Jangan-jangan ada di sini wali-wali Allah. Orang soleh banyak. Nah, kita nanti akan digabungkan beserta orang-orang seperti itu. Jadi nggak usah bangga itu pejabat itu apa gitu, Bu. Kalau dia nggak soleh mah percuma. Nggak ada kebanggaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tambahannya kemarin ya. Jadi orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan, dicontohkan seperti pemuda tadi, dia tidak takut ke medan perang untuk mati. Karena yang akan dia dapatkan surga ya. Dia bersegera. Kemudian dia juga taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian di dalam hadis tadi, ya Allah, aku kan bakal mati. Kalaupun aku masuk surga, bareng nggak sih sama Rasulullah duduknya atau kaplingnya atau kedekatannya? Nanti tuh, Bu, ada orang-orang yang masuk surga, mungkin kaplingnya jauh gitu dengan Rasulullah. Mungkin lihatnya cuma di berita-berita aja gitu, atau kata-kata aja katanya. Kayak kita dengan presiden, kita belum pernah lihat presiden kan, tapi lihat di TV gitu ya. Mungkin ada yang lihat, oh dia lagi konvoy di mana gitu. Ya begitu juga dengan Rasulullah, Bu. Kita mungkin konvoynya ada, tapi langsung berdiri deket duduk itu mungkin, nah susah ya. Tapi bisa. Itu hadis-hadis Nabi kan banyak ya. Kalau ingin duduk berdekatan seperti dua jari, bagaimana? Katanya kan begitu. Cintai, sayangi, perhatikan anak yatim, jangan menghardik.
Kalau kita sering menghardik, boro-boro cinta menghardik gitu, masuk surga sih masuk surga, karena ada kebaikan dalam diri kita. Kita juga sholat, puasa dan sebagainya. Mungkin jauh dari Rasulullah. Gitu. Nah itu, mudah-mudahan untuk menuntaskan materi pembahasan kemarin tadi ya. Yang selebihnya kita tanya jawab boleh Bu, silahkan. Yang boleh bebas aja lah ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Jadi bagaimana hukumnya suami istri kemudian dia ditalak cerai ya? Bagaimana kalau dia bisa balik kembali seperti suami istri? Apakah harus nikah ulang atau enggak? Nah, ini jawabannya ada dua Bu. Dia bisa tidak usah nikah ulang kalau belum masa idahnya berakhir. Idahnya berapa kali suci? 3 kali suci. 3 kali suci kalau Imam Syafi'i ya. Berarti sekitar 3 bulan 10 hari ya. Ya, betul nggak? Nah, kalau belum 3 bulan 10 hari Bu, baru 2 bulan nih. Terus suaminya nggak kuat nih datang ke istrinya. Masih dalam satu rumah. Itu yang 2 bulan Bu, karena sewotnya keselnya luar biasa kali, marah-marahannya lama. 2 bulan malam-malamnya datang lagi. Atau Neng, abang udah nggak tahan nih, ternyata kesepian, ternyata nggak bla bla bla, udah tidak usah ada ucapan apa-apa, Neng, abang kesepian, kamar yuk gitu ya, kamar yuk gitu, atau mau balik lagi. Jadi Bu, atau baru sehari, nggak kuat nih malam-malam, hujan gede ada geledek, guling, Neng, kedinginan, ayo, jadi Bu, nggak usah pakai ada ijab kabul. Udah 3 bulan 8 hari. Waduh, kata suaminya dihitung-hitung, ini 2 hari lagi aku harus ada nikah ulang. Udah, Neng, pengen balik lagi. Akhirnya datanglah balik lagi, cuma bilang, Neng, aku pengen balik lagi. Gak usah ada saksi, gak usah ada ijab kabul. Jadi Ibu di sini ada yang belum 3 bulan 10 hari, kasih perhatian, Bang, belum 3 bulan 10 hari loh. Kalau mau balik lagi masih ada waktu nih. Aku masih mau buka hati. Kode-kodean. Iya, kode-kodean. Nah, kalau sudah 3 bulan 10 hari atau 3 kali suci, kalau Safi 3 kali suci ya, maka harus mendatangkan wali. Ada saksi lagi, ijab kabul lagi, seperti pengantin baru, cuma tidak harus ada izin. Itu aja bedanya. Gak usah harus ada izin dari orang tua. Pokoknya Pak, saya ini waliin dong. Kenapa kan? Kemarin kan udah ditalak, bapaknya nggak tahu, orang tuanya nggak tahu. Oh, baru tahu gitu ya. Ya udah seperti itu. Kalau talak 3 nggak bisa. Kalau dia sudah talak 3, si pasangan ini bukan suaminya tapi istrinya harus nikah lagi dengan laki-laki lain. Bukan suaminya tapi istrinya. Istrinya bukan suami. Suami mah nggak usah nikah juga nungguin. Udah gitu. Neng, aku kan udah talak 3, kawinnya sama si Anu ya, dituntungin sama suaminya. Ternyata apa? Udah dibayar sama dia supaya sah doa, itu nggak boleh. Settingan ya. Bagaimana misalnya kalau istrinya itu dia belum nikah lagi, tapi pengen balik, tapi istrinya itu belum menikah lagi. Nggak bisa, harus nikah dulu kalau cuma semalam. Dia mana? Iya, namanya
nanti gini, si istrinya ini cinta banget sama si suami ini gitu ya. Ini nanti ada kasus banyak Bu, cinta banget, kan nggak bisa balik, tapi aku pengen balik lagi dengan suamiku. Cuma mungkin kesalahannya di si istri ini. Untuk apa? Sebetulnya ini untuk memperbaiki diri. Kalau si suaminya ternyata soleh banget, si istrinya harus nikah dengan laki lain untuk menguatkan nanti ketika dia balik kepada si suami yang pertama. Kenapa? Ternyata suamiku yang kedua ini jauh sekali, beda sekali. Lebih nikmat suamiku yang pertama, lebih bagus perhatiannya dari suamiku yang pertama. Pertama Bu. Iya, maksudnya harus nikah lagi untuk jadi pelajaran kalau seandainya ternyata si istrinya nih yang salah. Nanti kita cari kalau seandainya suaminya yang salah. Nanti si istrinya dulu nih Bu. Kan kasus itu banyak Bu. Kemudian setelah nikah, Bang, aku minta cerai kenapa? Kata si abangnya. Aku nggak mau, saya nggak mau cerai, beli. Namanya dibeli, boleh. Mencerai, dibeli itu boleh. Ternyata si istrinya itu tahu kehebatan, kemuliaan, kebaikan suami yang pertama. Saya beli deh, kamu kan udah ngasih mahar ke saya sekian, saya beli deh. Datanglah ke pengadilan, saya mau dibeli. Boleh, selama si suaminya ini harus mau. Tapi kenapa? Setelah dibeli dia harus mau, apalagi kalau dia nggak usah dibeli juga. Ya udah deh, saya ceraiin kamu. Ternyata emang kamu lebih cinta sama suamimu yang pertama. Udah sana balik lagi aja. Begitu. Tapi syaratnya harus nikah walaupun cuma semalam. Harus diduhul dulu gitu Bu. Harus ada duhul dulu. Duhul ngerti Bu? Astagfirullah kemudian udah nikah berapa puluh tahun. Duhul itu hubungan biologis antara suami istri. Alat kelamin suaminya harus bertemu masuk ke dalam alat kelamin si istri. Itu duhul namanya. Harus tuh. Kalau nggak mau gimana Bu? Kenapa? Biar tahu merasakan nikmat mana yang pertama apa yang kedua. Biar ada perbedaannya. Ternyata, yang kedua, saya nggak mau dicerai. Boleh lanjut Bu. Si suami yang pertama udah nungguin. Nggak ada lagi. Kamu udah nyerahin saya kok. Gitu. Kalau seandainya cocok dengan yang kedua. Nah itu. Jadi ada kasus yang kedua. Si suaminya ini gampang ngomong talak. Temperamen, emosian, talak, yang kesal dikit talak udah nggak 3 kali nggak boleh. Si istrinya ada yang datang kumbang yang penyabar, penyantun, pokoknya baik akhlaknya. Udah nikah, si ini nungguin nih. Nah setelah merasakan sini ternyata lebih baik bla bla bla, pertahankan yang kedua. Gak usah ini memikirkan yang pertama. Tujuannya apa Islam itu Bu? Ingin menjaga marwah perempuan dan ingin supaya laki-laki tidak sembarangan. Gitu. Itu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Bu saja. Bagaimana kalau nikah siri? Hukumnya ini suami menceraikan, itu hukumnya bagaimana? Katanya sih ada bilang 3 bulan ditinggal selesai. Apa harus gimana itu caranya? Kalau nikah siri ini? Nikah siri itu dalam agama boleh, tetapi secara hukum perundang-undangan itu merugikan pihak perempuan. Itu aja gitu ya Bu ya. Yang ada di sini yang istri siri, suaminya kaya raya. Kalau udah gitu udah belerot punya anak banyak, suaminya meninggal, si istri yang pertamanya pakai hukum undang-undang itu rugi dia karena apa-apa. Kedua, bagaimana hukum talak itu bisa jatuh untuk si nikah siri ini? Ketika taklik kan itu ada. Seandainya 4 bulan tidak dinafkahi, tidak ada berita ini maka jatuh talak 1. Nih.
dia dinikahi siri. 4 bulan nggak dikasih nafkah. Lihat taklak tadi, Bu. Nggak dinafkahi, nggak digauli, nggak ada beritanya, itu jatuh talak 1. Jatuh. Maka ketika jatuh talak tadi, kalau belum 3 bulan 10 hari lagi jatuh, jangan terima dulu kumbang yang baru, Bu. Tunggu dulu sampai masa idahnya habis. Berarti 4 bulan plus 3 bulan 10, berarti berapa tuh? 7 bulan 10 hari boleh menerima kumbang yang baru kalau tidak ada berita. Sudah jelas, Bu? Kan begitu. Jangan, emang cowok doang yang bisa. Cewek pun ada hukum undang-undangnya, Bu. Udah, Bu, saya mau tanya. Sudah puas ya? Kalau hubungan suami istri yang besoknya ini mau masuk ke hari Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, dia mandi niatnya ini niat apa sudah? Berjunub dulu atau kan masuk ke niat Sunnah Idul Adha Idul Iya. Fitri ya. Digabung aja, Bu. Masa habis nawaitul ghusl rafil hadasil akbaril badani, guyur terus mandi lagi. Nawaitul ghusl. Ada yang bertanya begitu kan saya bilang, Satu aja seperti gini, Bu. Kita nih puasa 6 hari tapi nggak bisa dianalogikan ya. Tapi kan kalau kita puasa kodok ya di hari Senin, kodonya dapat, hari Seninnya sunahnya itu aja kias. Ini mandi wajibnya dapat, emang wajib ya Bu ya. Terus sunahnya dapat. Udah nawain sedapat dua-duanya. Itu pakai sholat, pakai baju bagus, ya udah dapat dua-duanya. Jadi jangan begini Bu, udah mandi besar, terus lama amat kan mandi sunahnya juga. sekali lagi. Ada yang pernah tanya begitu saya bisa bilang, oke nanti saya tanya. Itu nanti kiasnya dengan kita kodok puasa di hari Senin sama gitu. Dapat 2 pahala. Makasih saja. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Tindik hidung, piercing, tindik hidung, Ya. pakai tindik hidung, antik hidung itu. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya ya Mbak Hasna. Itu apa namanya? Zolim. Berarti terus meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu indikasi zolim. Kalau meletakkan sesuatu pada tempatnya itu namanya adil. Kebalikan dari adil adalah zolim. Yang diperbolehkan adalah untuk menandakan bahwa dia perempuan pakai cincin dan anting, karena anting itu adalah ciri bahwa dia seorang perempuan. Yang nindik perempuan apa laki-laki? Perempuan. Perempuan pun ada tempatnya di sini. Kalau di lain tempat nggak ada. Ada yang dipusar tuh. Nah itu berarti dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Apalagi kalau dia laki-laki. Tidak ada laki-laki itu kecuali pakai cincin. Rasulullah pakai cincin pun itu supaya mempermudah umatnya bikin stempel. Rasulullah itu dulu kepala negara, kalau sekarang tuh kepala KUA, kepala lurah, kepala apalah. Jadi kalau mau ada apa-apa stempel kan jadi bikin surat nih sahabat. Surat itu mau dikirimkan ke tetangga sebelah, negara sebelah. Itu tinggal cekles gitu. Jadi sahabat itu nggak usah nunggu harus ke kelurahan dulu, harus ke kecamatan, harus ke kependudukan, nggak usah. Ketemu Rasulullah langsung jadi, langsung surat dikirim. Ketemu Rasulullah langsung. Jadi cincinnya itu buat stempel.
Apa di situ Allah dan Muhammad kan? Nah itu. Jadi laki-laki tuh hanya bolehnya cincin, sutra aja nggak boleh, emas aja nggak boleh. Nah, ditindik apalagi bolehnya cincin yang batu-batu itu. Tapi kalau cincin muslim bisa. Apa? Cincin putih yang perak. Boleh. Kembali kepada niat ya. Bukan di situ ada yang ada istilahnya apa ya? Mengisinya ya. Oh, jimat. Jimat lah ya itu. Bla 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 segala macam. Ada bu, mau pakai berapa? Di sini 3, di sini 3. Kok banyak amat pakainya? Iya, ini untuk jaga ini untuk ini. Ini ada penghuninya semua, jangan salah. Ada yang sampai 5-5-nya, 10. Saya pernah makan bubur di depan. Ada yang pernah? Masya Allah. Itu ada penghuninya kata beliau. Pernah ngobrol. Itu yang nggak boleh. Sudah ya Pak, sudah ya. Nggak boleh ya itu ya zolimnya. Apa? Ada orang jual rumah dia tuh kredit, terus belum lunas, dia jual gitu, pindah tangan kredit atau umpama ini deh apa ya, perhutang juga ada ya misalnya. Oh yang udah nggak mampu lagi umpama itu, tapi itu umpama karena nggak mampu membayar umpama, terus sama yang jual apa namanya developernya ya, terus itu umpama ditarik, itu bagaimana hukumnya kalau misalkan kita membelinya, membeli rumah tersebut ya, atau gini deh Sarah, ya mungkin nanti ada dua mungkin ada dua kemungkinan. Atau misalkan ada orang umpama nyolong terus dijual nyolong motor gitu ya. Ya umpama gitu deh, paling motor jual kita kan nggak tahu kalau ini barang curian, ibaratnya penadah gitu lah ya kan, ibaratnya katanya penadah kalau menerima barang curian, tapi si pembeli ini nggak tahu, terus nanti suatu saat kok tiba-tiba tahu, terus nanti ini hukumnya gimana sekarang setelah tahu dan sebelum dia tahu ya. Kalau sebelum dia tahu itu tidak ada masalah ya Bu ya. Setelah tahu tapi nggak dipermasalahkan, yaitu kita udah beli, kecuali diambil oleh developer. Ini ada orang punya motor nih ya, punya motor, kemudian motornya cicilan. Kemudian baru 1 tahun dicuri orang. Setelah dicuri dijual sama pencuri ini ke orang lain. Itu kan motor itu nanti akan dikejar terus sama developer karena belum lunas. Si ini nggak mau bayar, orang motornya nggak ada. Nah ini motornya nggak ada kan. Nah ketika ketemu itu yang kehilangan ini tetap harus punya kewajiban bayar ya kalau hilang ya. Nah. Iya biasa begitu ya. Enggak, ini benar-benar hilang Bu. Iya nanti dari dealernya itu nanya sama tetangga ini. Kalau hilang benar-benar nggak diminta lagi. Iya. Nah, tapi si motor ini ketika ketemu diambil kan sama mereka. Iya akan diambil. Nah bagaimana yang udah membeli ini? Dia mau nuntut ke siapa? Yang nyurinya udah nggak ada. Nah gimana? Saya udah beli loh 7 juta, walaupun motor bagus ya 7 juta, padahal itu motor curian. Yang rugi siapa Bu? Yang beli. Makanya itulah kita harus hati-hati. Pasti kan di situ ada alamat, ada nama dan sebagainya ya. Kemudian kita udah kesenangan aja. Nah, artinya kita yang membeli yang nggak tahu itu. Ketika membelinya nggak dosa Bu, karena kita nggak tahu. Tapi ketika diambil oleh dealer karena belum selesai, ternyata ketemu kan. Nah itu harus legowo. Siapa yang mau bayar? Pencuri itu yang
dosa. Seandainya itu nggak diambil, dipakai sama si pembeli terus itu gimana? Padahal si pembeli tahu kalau ini bukan curian, tahu itu setelah udah lama gitu. Oh, udah lama gitu ya. Terus dipakai terus. Nah, yang punya dia harusnya mengklarifikasi kepada yang punya. Kalau kita punya iman, kita nggak mau memakai barang yang nggak jelas. Subhanallah. Orang jujur pasti akan datang ke yang punyanya. Pak, ini ternyata barang curian. Namanya ternyata punya bapak. Tapi saya udah beli. Si yang punya, kata si yang punya, itu saya juga udah nggak bayar lagi ke dealer. Ya udah karena bapak yang beli, ya sudah. Berarti itu Hak bapak aja gitu, karena bapak sudah beli. Yang salah adalah si pencuri. nah, Nanti mungkin kasus itu akan berkembang, si dealernya tahu oh dicuri kan, nanti akan dicari secara hukum. bapak tetap salah waktu membeli. Kan bukan nama dia, alamat dia, KTP dia, apa bapak bisa? Nah, itu nanti mungkin akan gimana caranya? Itu nanti berdamai aja dengan dealernya. Gitu. Kalau nggak tahu kan nggak apa-apa. Tapi kan masuk hati-hati kita ya kalau beli ya. Karena bukan nama dia. Iya, Ya, saya banyak beli hati ya. anak motor anak itu second semua. Hati-hati banget. Punya siapa, asalnya dari mana, itu langsung balik nama dan sebagainya. Jadi jelas. Kalau oper kredit itu boleh, oper hutang juga boleh. Malah kita nolong. Jadi contohnya ada orang punya hutang 3 juta. Batas waktu dia nggak bisa bayar. Terus dia datanglah yang punya hutang itu ke kita. Pak, tolong dong, saya tuh punya hutang. Batas waktunya tuh bulan ini. Kalau enggak rumah saya diambil. Ada kan yang suka kejam ya begitu. Berarti dia punya jaminan dulu ke orang yang mau minta. Enggak, iya. Tapi kadang-kadang nggak punya jaminan pun Bu, dipaksa. Nanti diambil barang-barang yang ada di rumah kita. Kita kasihan. Ya Allah, kasihan amat sih. Tapi kamu bayar ya ke saya. Dioperlah hutang itu yang bayarin kita. Sebulan sejuta. Kita bayar ke bank contohnya. Daripada rumahnya disita. Kita niatnya nolong kan Bu, nah itu boleh. Dan Si yang punya hutang ini harus komitmen ketika dia ada dia bayar. Terus komitmen. Terus Bu, ternyata dia nggak bayar. Saya udah bayarin, dia udah baik sama dia. Ibu, hak ibu itu nggak bakalan hilang. Nah, kita belajar hak ya. Balik Hak lagi ke kita kemarin. itu nggak bakalan hilang. Kelihatannya di dunia kita rugi. Tapi hak kita itu Bu, nggak bakalan hilang di mata Allah. Kata Allah, aku tahu itu hak kamu, hak setiap orang, tidak ada yang terzolimi Bu, satu pun nggak ada. Kalau nggak di dunia, Allah kasih cash di dunia Bu. Mungkin anak kita, mungkin kehidupan kita, mungkin apa akan Allah ganti. Atau enggak di dunia, di akhirat akan Allah kasih hak kita itu tadi yang tidak dituntaskan oleh manusia. Manusia tadi nggak bayar-bayar gitu, bisa karena dia zalim atau emang karena nggak punya gitu Bu. Tapi ingat, hak kita itu nggak bakalan hilang. Ya, kita kembali kemarin, suami kok zalim sama kita, nggak mencukupi kita, nggak mencukupi hak kita. Sebetulnya hak kita nggak hilang, akan ketemu nanti. Atau di dunia sebenarnya akan Allah balas Bu. Jadi banyak sabar ini sama manusia. Sudah itu ya Bu. Sudah setengah 12. Boleh. Ini anak laki-laki dulu ya Bu ya, beda dengan anak perempuan.
Kalau anak laki-laki Bu lahir di luar nikah, itu kan laki-laki bisa mewalikan dirinya sendiri, tidak harus pakai wali orang tua dan sebagainya. Jadi tidak ada masalah di situ ketika dia nikah, sah-sah saja dia nikah itu ya. Masalahnya waris. Jadi nanti dia terputus dari waris Bu. Dia tidak dapat waris karena secara syariat hukum agama dia bukan anak yang sah dari perkawinan itu. Jadi nggak dapat warisan kayak apapun bapaknya gitu. Kalau anaknya ini lahir dari di luar nikah, nggak dapat waris. Tapi kalau perempuan, itu kalau perempuan nanti agak panjang. Tadi kan kalau punya anak gimana gitu ya? Ya. Oh, kalau itu bisa Bu. Nih si cowok ini lahirnya di luar nikah, kemudian setelah besar dia nikah dengan perempuan, kemudian punya anak, ada anak perempuan, ada anak laki-laki, dia sah jadi wali buat anak perempuannya. Ini untuk laki-laki. Yang akan bermasalah tidak bisa menjadi wali ketika si anak perempuan ini, seandainya ada anak perempuan lahir dari orang tua yang di luar nikah. Dia di luar nikah gitu lahirnya Bu. Sebelum ijab kabul sudah jebol duluan gitu ya. Nah, ketika dia dewasa nanti tidak bisa bapaknya ini mewalikan dia, harus cari wali hakim. Dan dia tidak dapat warisan dari bapaknya ini. Jadi kayak anak hilang ya Bu ya. Ya, yang salah sebetulnya orang tuanya. Kalau dia jadi anak soleha nggak masalah Bu, nggak usah takut Bu. Seandainya di lingkungan kita ada anak yang di luar hasil pernikahan, tapi kita bimbing orang tuanya bertaubat, kemudian mungkin dibimbing oleh nenek kakeknya dalam agama yang kuat, dia makrifat kepada Allah, dekat sama Allah, jadi anak yang soleha, nggak masalah. Carilah wali hakim, nggak apa-apa. Kemudian karena dia melihat ke belakang, ternyata itu tidak baik, tapi dia menjadi anak yang soleha, kemudian dia juga berpendidikan, berakhlakul karimah, dia bimbing nanti anak-anaknya menjadi anak-anak yang hebat-hebat. Bisa begitu Bu. Zaman Rasulullah ada Bu, ada ceritanya kan, ibunya soleha tapi terjerumus dalam maksiat seperti tadi, kemudian minta dirajamkan. Tapi bapaknya taubat sama Allah, cuma nggak berani, jadi dia nggak lapor kepada Rasulullah. Selama nggak lapor, nggak ada hukum rajam, nggak ada hukum rajam. Begitu hukum fikih itu Bu. Kalau fikih ya, selama belum lapor berarti belum terindikasi, terbukti di hadapan manusia, nggak ada hukum rajam. Tapi Allah tahu kan, tapi dia sudah tobat. Kalau tobat, hukum rajam pun tidak ada Bu. Itu yang dari Juhainah itu kan, lapor kepada Rasulullah. Sampai Rasulullah bilang begini, sebenarnya itu tuh Rasulullah itu kasihan sama dia itu. Dia udah tahu bertobat ya Rasulullah lagi ngandung. Rajam aku, kenapa? Yang berzina. Kata Rasulullah, dah lahirin dulu. Itu tuh sebetulnya ngasih kesempatan menurut para ulama ya. Ngasih kesempatan dia, kalaupun nggak lapor lagi tuh nggak apa-apa. Dia habis lahir karena dia takut sama Allah tuh, lapor lagi. Ya Rasulullah, anakku udah lahir. Kata Rasulullah, udah gedein dulu. Itu kalau nggak lapor pun itu sampai gede itu nggak usah itu dirajam. Tapi dia masih terbayang-bayang dengan dosa. Lapor lagi setelah bayinya selesai disusui baru dirajam. Tapi kalau bapaknya nggak lapor, nggak dirajam Bu, tapi tobat. Jadi artinya ketika ada anak yang terjerumus lah, nauzubillah ya, tapi seandainya terjadi, suruh tobat. Udah selesai kalau dengan pertobatan. Nah itu tadi ya. Jadi nanti itu
tidak boleh jadi walinya kalau anaknya perempuan. Tapi si perempuan inilah yang hasil dari di luar nikah tadi. Gitu. Kalau bapaknya punya anak lagi nggak masalah. Si perempuan ini juga nanti nikah, kemudian punya anak perempuan, si bapaknya bisa jadi wali, dapat warisan dan sebagainya. Banyak hukum-hukum nanti. Ya, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, Mulanya kemudian mau nanya boleh langsung ke taksir. belum dari tadi belum ketemu jawabannya.